Ini Pak Ciman. Sini Putini syutingnya sama Pak Ciman. Siap. Masih ingat Pak Ciman guru olahraga. Siapa Pak? Enggak, Dek pembelajaran gua anak kelas 4, Pak. enggak juga. Bisa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anaknya Putini kelas 4. Anak-anak di rumah sehat ya. Bahagia ya. Harus bahagia, harus sehat. Sebelum Putini memberikan pembelajaran, Putini ini ada di perpus. Masih ingat petugas perpus kita bernama siapa? Bu Nofri. Bu Nofri ada di situ di sebelah. Ya, Putini ada di perpustakaan SD Ngarus 02. Sebelum pembelajaran kita tepuk dulu yuk, tepuk PPK. Masih ingat bagaimana caranya tepuk PPK? Dulu waktu kalian kelas 3 kan Putini sudah pernah masuk ke kelas 3. Sudah pernah Putini ajari cara tepuk PPK. Isih eleng ora, yuk masih ingat ndak? Kita mulai, 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, integritas, mandiri, gotong royong. Yes, elengnya. Sekarang gantian anak-anak. Tepuk PPK. Apa cara? Ya anak-anak yang tepuk gantian. Ayo, tepuk PPK. Religius, nasionalis, integritas, mandiri, gotong royong. Yes, yeay. Putini kangen ngajar ya Cah, piye Cah? Nanti simak ya penjelasan dari Putini. Nanti menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pecahan. Ya, disimak. Yuk kita simak pembelajaran hari ini. Seperti biasa, hari ini hari Rabu pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas bentuk pecahan. Ya. Bentuk pecahan itu ada apa saja toh Bu? Ada yang tahu bentuk pecahan itu apa saja? Bentuk pecahan itu ada pecahan biasa, kemudian ada pecahan campuran, ada apa lagi? Persen, kemudian ada apa? Iya, pecahan desimal. Pecahan biasa ini ada 2, yaitu pecahan murni atau pecahan sejati dan pecahan tidak murni. Putini ulangi ya. Bentuk pecahan itu dibedakan menjadi pecahan biasa, pecahan campuran, persen, dan pecahan desimal. Sedangkan pecahan biasa dibagi lagi menjadi 2, yaitu pecahan murni atau pecahan sejati dan pecahan tidak murni. Nanti ini kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama kita pelajari pecahan biasa dulu. Seperti apa toh pecahan biasa? Yang bagaimana pecahan biasa itu? Pecahan biasa itu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Ya, pecahan biasa, pengertiannya ya.
pecahan biasa, yaitu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, ini pecahan biasa. Lah, pecahan biasa itu dibedakan menjadi dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni atau pecahan pecahan murni atau pecahan sejati itu pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Ya, pecahan murni itu pecahan yang pembilang lebih kecil dari penyebut. Contoh, misalnya 2/7, kemudian 11/14, kemudian 25/41. Pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Kalau pecahan tidak murni, itu pembilang lebih besar dari penyebut. Contohnya 7/4. Pembilangnya 7, penyebutnya 4. Pembilangnya lebih besar dari penyebut. Itu berarti pecahan tidak murni. Kemudian misal lagi 38/22. Atau contoh lagi berapa, Cah? 45/12 dan lain-lainnya dan seterusnya. Ya, Butini ulangi. Jika nilai pembilangnya lebih kecil dari penyebut, itu namanya pecahan murni. Kalau nilai pembilangnya lebih besar dari penyebut, itu namanya pecahan tidak murni. Pecahan murni dan pecahan tidak murni ini termasuk dalam pecahan biasa. Paham? Mudeng? Gampang ya? Gampang dong, Bu. Berikutnya pecahan campuran. Nah, pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Ya, pecahan campuran itu anggotanya ada bilangan bulat, ada pembilang, ada penyebut. Penyusunannya bagaimana? Susunan pecahan campuran, susunan pecahan campuran. Nah, itu di sini bilangan bulat, kemudian pembilang, penyebut. Nah, ini cara menulis pecahan campuran. Antara bilangan bulat dengan per urut, ya, sama. Contoh, Butini punya pecahan 4 sebagai bilangan bulat, 2 sebagai pembilang, 5 sebagai penyebut. Cara membacanya 4/2/5. 4 di sini sebagai bilangan bulat, 2 sebagai pembilang,
5 sebagai penyebut. Nah, bilangan bulat pembilang per penyebut 4, 2/5. Ini contoh pecahan campuran. Contoh lagi pecahan campuran, misalnya 18, 9 per 15. Nah, antara angka 8 dengan per iku podo. Per ne tengah-tengahnya angka 18 ya. Maaf Bu Tini salah menyebut. 18 bukan 8 ya. Antara per dengan bilangan bulat 4 juga sama, di tengah-tengahnya bilangan 4. Ini contoh pecahan campuran. Berikutnya persen. Tahu persen kah? Persen itu per 100. Ya, persen itu per 100. Dilambangkan, lambang persen ya, dilambangkan seperti ini. Nah, ini lambang persen, tidak boleh terbalik seperti ini. Tidak boleh, ini salah ya. Yang betul yang ini. Lambang persen. Persen itu per 100. Contoh 2 per 100. Dipersenkan, lambang persen seperti itu. Ya berarti 2%. Contoh lagi 5%. Iku podo karo 5 per 100 ya. Persen itu per 100, berarti penyebutnya itu bernilai 100. Semua persen penyebutnya 100 ya. Dah, pokoknya persen itu per 100. 5%, 5 per 100. Ada pecahan 2 per 100, itu podo karo 2%. Misalnya ada 37%, itu berarti 37 per 100. Nah, persen itu per 100. Lambangnya seperti ini, tidak boleh terbalik. Oke? Paham ya? Berikutnya yang terakhir, bentuk pecahan yang terakhir adalah pecahan apa? Yang belum dijelaskan di sini. Pecahan apa, Cah? Iya. Pecahan desimal. Sing kepiye iku pecahan desimal, Cah? Sing kepiye pecahan desimal? Pecahan desimal yaitu pecahan apa? Pecahan yang didapat dari pembagian 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Pecahan desimal itu ciri-cirinya nanti ada komanya. Ya. Ciri pecahan desimal itu nanti ada koma. Nah, pemberian tanda koma ini tidak seenaknya angger diwehi tanda koma sak penake dhewe ngono ora. Ada ketentuannya. Ya. Contoh pecahan desimal itu 4,5. Berarti diperoleh dari hasil pembagian dibagi 10. Contoh lagi 18,71. Ini hasil pembagian dari 100. Ini pembagian 10. Ini pembagian 100. Contoh lagi 7,253. Ini pembagian 1000. Coba perhatikan contoh yang diberikan Bu Tini. Ada 4,5, 18,71, 7,253.
Perbedaannya apa? Kenapa kok yang 4,5 itu pembagian dari 10? Kenapa kok yang 18,71 itu pembagian 100? Kenapa kok 7,253 pembagian 1000? Kok berbeda kenapa, Bu? Ada yang tahu? Perhatikan angka 10. 10 nolnya berapa? 1. Berarti angka di belakang koma itu 1. Angka di belakang koma setelah koma, 4 koma setelah koma kan 5. Hanya 5 saja toh? Hanya 1. Karena pembagiannya 10, nolnya 1. Yang pembagian 100 nolnya berapa? 1, 2. Ada 2. Berarti angka setelah koma itu ada 2. 1, 2, yaitu angka 7 dan angka 1. Sama dengan yang bawah, pembagian 1000, nolnya ada 3. 1, 2, 3. Berarti angka setelah koma juga ada 3. 1, 2, 3, yaitu angka 2, 5, dan 3. Paham ya? Paham ya? Dan dieling-eling, cara membaca pecahan desimal itu tidak sama dengan cara membaca pecahan ini ulangi. Cara membaca pecahan desimal itu tidak sama dengan membaca bilangan bulat. Ya. 4,5 ini dibaca 4,5. Kalau ini mudah ya, satu angka. Kalau setelah koma 2 angka, misalnya 18,71, ini itu dibaca 18,71 ya, bukan 18,71. Ini salah. Ya, yang betul yang atas 18,71. Kenapa Bu tidak dibaca 71? Karena ini per 100. Seper seratusan, bukan puluhan, satuan, ribuan, bukan. Ini seper, setelah koma itu seper nilainya. Ya. Sama dengan ini. 7,253 dibaca 7,253, bukan 7,253, bukan ya, dibaca 7,253. Paham ya anak-anak? Nah, anak-anakku, itu tadi bentuk-bentuk pecahan. Coba diulangi bentuk-bentuk pecahan apa saja tadi? Ya, apa? 1, pecahan biasa, pecahan campuran, persen, dan pecahan desimal. Pecahan biasa dibagi menjadi 2, yaitu pecahan murni atau sejati dan pecahan tidak murni. Sudah selesai deh, itu tadi belajar bentuk-bentuk pecahan. Sudah selesai. Sudah paham kan bentuk-bentuk pecahan? Diiling-iling Cah. Ya, besok kalau sudah tatap muka nanti Butini tagih loh. Ya, semua yang pernah Butini sampaikan nanti waktu tatap muka Butini nagih. Yang sudah saya sampaikan apa saja Butini tanyain satu-satu. Oh ya, pembelajaran matematika nanti ke depannya itu akan berkaitan dengan perkalian dan pembagian. Dan Butini berharap, boleh Butini berharap? Boleh dong. Butini berharap anak-anaknya Butini sudah bisa perkalian. Setidaknya hafal perkalian 1 sampai 10 ya. Harus wajib, karena nanti kedepannya itu selalu menggunakan perkalian, selalu menggunakan perkalian, pembagian.
Jadi yang belum hafal perkalian 1 sampai 10 atau yang sudah pernah hafal dan sekarang lupa, dihafalkan lagi, dipelajari lagi ya perkaliannya ya, supaya nanti memudahkan belajar kita. Nanti enak di Putini juga enak di kalian. Jadi nanti cepat pahamnya. Ya, nanti setelah ini itu ada pembelajaran mengubah bentuk pecahan. Nanti sangat berkaitan dengan perkalian dan pembagian. Jadi tugasnya hari ini yaitu menghafalkan perkalian 1 sampai 10. Ya pokoknya dihafal no, perkalian nanti 1 sampai 10. Ya. Oke. Siap? Cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf jika Putini memaksakan kehendak itu demi kebaikan kalian. Ya Putini rada maksa, kalian harus bisa perkalian. Itu Putini emang memaksa sekali. Terima saja punya guru seperti Putini dengan senang hati. Ya anak-anak ya, sehat selalu. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.